Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Robi SEM. Di sini saya Rostiani dan kedua rekan saya yang bernama Mita Amelia dan Davina Salsabila akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah desain produk yang berjudul Puding Dessert Box. Dessert box merupakan produk makanan penutup yang dikemas dalam box bening. Dessert box merupakan hidangan penutup yang memiliki rasa manis dan menyegarkan. Produk ini memiliki peluang bisnis yang menjanjikan karena konsep dessert box sudah tidak asing lagi untuk sebagian masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa serta pegawai kantoran yang menjadi target pasar utama kami. Sajian kuliner yang praktis dengan visual menarik dan juga cita rasa Nusantara yang cocok di lidah tentu menjadi suatu yang dicari-cari, dan itu adalah apa yang kami coba tawarkan kepada pasar. Puding ini terbuat dari bahan makanan yang alami, segar, tanpa pemanis buatan, dan bahan pengawet. Walaupun persaingan yang cukup ketat dalam pasar, makanan ini tidak menurunkan langkah kami untuk memproduksi makanan puding ini dikarenakan sedikit persaingan dalam produksi makanan puding. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah banyak brand dan bisnis yang serupa. Dengan itu, kami memanfaatkan desain produk dengan menjadikan produk kami lebih unggul dari bisnis puding lainnya. Puding yang kami jual sangat bervariatif, sehingga pecinta dessert tidak akan bosan dengan produk yang kita jual, karena produk yang kita jual bermacam dan harganya sangat ramah di kantong, serta kemasan yang unik dengan yang jarang ditemukan oleh UMKM lainnya. Tujuan dan manfaat. Tujuan berbisnis sebagai penilaian atas pemahaman dan praktiknya dari tugas mata kuliah kewirausahaan yang termasuk mata kuliah soft skill, inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka usaha, memajukan kehidupan masyarakat dan memperbaiki ekonomi masyarakat, menjadikan mahasiswa yang lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Yang kedua, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik, menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha, serta berguna untuk melakukan kerja sama dengan pendiri usaha lainnya. Adapun manfaat berbisnis yaitu membantu wirausaha untuk mengembangkan usaha dan menguji strategi dan hasil yang diharapkan dari sudut pandang pihak lainnya, seperti investor. Kedua, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi dalam memaparkan dan meyakinkan gagasan kepada pihak lain. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Mita Amelia. Kepada Mita Amelia, mangga dipersilahkan untuk membacakan slide selanjutnya. Terima kasih sebelumnya kepada Rostiani selaku moderator. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi jenis produk. Dessert dikonsumsi dengan tujuan untuk membantu mencerna makanan dan menyegarkan mulut setelah mengkonsumsi hidangan utama. Dessert bisa dinikmati kapan saja dengan berbagai varian yang menarik. Aneka kreasi puding sudah cukup familiar di kalangan masyarakat Indonesia dengan berbagai varian. Varian rasa seperti rasa strawberry, rasa vanilla cake, coklat cake, strawberry cheesecake, matcha, taro, lalu charcoal, dan sebagainya. Selalu laris manis diserbu konsumen sebagai makanan penunda lapar dan hidangan penutup di setiap kesempatan. Jenis dessert yang dikemas dalam kemasan box yang banyak diminati dan dicari oleh konsumen. Dessert box sering ditemui di pasaran, biasanya berisi sponge cake yang dikombinasikan dengan whipped cream atau cheesecake dengan taburan topping yang cukup variatif seperti buah-buahan, biskuit-biskuit kecil, coklat, hingga keju. Banyak varian topping dan rasa dessert box inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk membeli. Lalu di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain produk kepada dessert pudding. Dessert box merupakan makanan penutup cake yang ada di dalam kotak makanan.
yaitu berbeda dengan dessert biasa yang disajikan di piring. Dessert box bisa langsung dimakan dari tempatnya, jadi bisa dibawa kemana saja juga. Makanan yang manis yang ditata dalam kotak bening ini biasanya terdiri dari beberapa lapisan, seperti kue spons, terus krim lembut dengan taburan bubuk coklat atau biskuit sebagai topping dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan press list menu puding atau puding dessert. Untuk menu yang pertama ada puding strawberry cheesecake, coklat cake, macadamia ashley, bubblegum rich, dan arobonia. Itu dibanderol kisaran 15.000. Lalu selanjutnya ada biscotti cake, black charcoal, avocado chiffon cake, dan red velvet cake. Di sini dibanderol dengan harga 18.000 dengan topping yang berbeda. Lalu di slide selanjutnya ada desain kemasan yang dipadu-padankan dengan warna pink. Kenapa dengan warna pink? Karena warna pink itu identik dengan warna perempuan, warna kasih sayang. Warna pink seringkali dikaitkan dengan kesan yang manis dan lembut. Hal ini dapat memberikan kesan bahwa produk puding dessert box itu memiliki rasa yang manis dan lembut. Warna pink yang cerah juga bisa kayak kemasan yang menarik secara visual dapat membuat produk dessert puding lebih menonjol di rak dan memikat pembeli untuk membeli. Lalu pada desain kemasan ini di sebelah kiri terdapat komposisi dan di sebelah kanannya terdapat produksi, yaitu dari puding dessert. Yang di tengahnya terdapat nama merek puding dessert dengan neto 50 gram. Terima kasih. Lalu untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Davina Fabiola. Baik, terima kasih Mita Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain vektor identity dari sebuah usaha putsing.co. Pada usaha ini, dia mengeluarkan mulai dari kaos, topi, packaging, serta apron. Adapun yang lainnya seperti name tag, paper bag, buku, pensil, penghapus, kaset, serta yang mempadu-padankan warna pink sepadan dengan logonya putsing.co. Nanti kita akan membicarakan mengenai media promosi yang dipakai oleh putsing.co. Media promosi yang digunakan pada puding dessert box ini hanya memanfaatkan platform mulai dari Facebook, Instagram, WhatsApp dengan penampilan foto makanan saja. Selain itu, media promosi lain yang dapat digunakan adalah seperti brosur, poster, dan video promosi. Brosur dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang keunggulan produk puding dessert box ini, mulai dari cara pembuatannya, harganya, bagaimana cara membelinya. Satu poster dapat digunakan sebagai media promosi menunjang media promosi utama, sedangkan video promosi dapat digunakan sebagai media promosi interaktif yang diberikan informasi tentang produk kepada pelanggan, informasi tentang perusahaan, serta testimonial dari pelanggan yang fungsinya untuk memperluas pemasaran puding.co atau puding dessert box ini. Berikutnya ini adalah sebuah media promosi di Instagram kami yang sudah kami buat, mulai dari feeds-nya, highlight-nya yang terkait dengan puding dengan dominan warna ungu, pink, serta biru, sepadan dengan logo serta warna yang sudah kita pikirkan dari mulai usaha bisnis ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai desain banner yang dipakai oleh usaha putsing.co ini. Yang pertama di sini ada mengenai diskon sebesar 35%. Poster kedua ini kita akan terus update mengenai buka atau tutupnya toko kami, serta menginformasikan kepada pelanggan mengenai kalau kita buka itu dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Untuk poster ketiga ini kita gunakan pada acara grand opening kami menggunakan tripod
pudsing.co. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat diambil dari usaha pudsing.co ini adalah puding adalah makanan terbuat dari susu, gula, air, dan dicampur dengan telur, tepung, agar-agar, atau gelatin agar bentuknya menjadi padat. Puding biasanya disajikan sebagai makanan penutup. Karena cita rasanya yang manis, makanan yang menggoda selera ini selalu disukai oleh seluruh kalangan termaksud oleh anak-anak. Selain sebagai makanan penutup, ada beberapa jenis puding yang cocok disantap sebagai makanan selingan yang disajikan di antara waktu makan. Proses membuat puding dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu direbus, dipanggang, atau dikukus. Oleh karena itu, puding dapat disajikan dalam keadaan dingin dan juga jenis puding yang disajikan dalam keadaan hangat. Puding sangat mudah dibuat dan sangat mudah dipadu-padankan dengan berbagai jenis makanan lain. Kita bebas berkreasi membuat puding dengan ciri khas dapur sendiri. Ajak si kecil untuk membuat puding kesukaan mereka. Membuat puding akan menjadi pengalaman pemasak pertama menyenangkan bagi anak-anak. Puding merupakan menu yang disukai oleh anak-anak. Dapat dikatakan kalau puding ini adalah menu favorit untuk kalangan anak-anak hingga dewasa. Puding ini dapat dibuat dari bahan-bahan yang sangat berkualitas, sehingga sangat bagus dan bermanfaat untuk tubuh. Puding juga dapat disajikan dalam keadaan dingin, karena sebagian besar anak-anak menyukai makanan dingin. Selanjutnya adalah lampiran mengenai produk yang akan kami keluarkan. Mungkin segitu saja. Saya alihkan kepada moderator. Cukup sekian presentasi yang kami bawakan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.